Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Januari Rizky Saputra dengan NBI 14623000156. Di sini kembali lagi ke channel YouTube saya yang telah menjelaskan tugas-tugas saya. Hari ini saya akan menjelaskan tugas saya tentang pemrograman web, pengembangan web, yaitu ES-nya. Untuk persoalannya adalah kita harus membuat sebuah form kasir untuk sebuah kafe yang intinya terdapat menu makanan dan minuman. Masing-masing terdapat item harganya, terdapat diskonnya dan PPN-nya. Jumlah pemesanan item boleh lebih dari satu. Misal kopi susu, americano, dan lain-lain. Tombol cetak akan menampilkan apa saja yang dipesan dan berapa yang dibayar. Tombol pesan ulang akan mereset pesanan menjadi kosong. Untuk contohnya akan menjadi seperti ini. Ini dari contoh. Nah, seperti ini. Ini ada diskonnya atau total bayarnya, dan ini nanti ada cetak struknya macam mana. Untuk yang pertama kita akan membuat dari Laravelnya. Di sini saya sudah membuatnya, jadi saya akan menjelaskannya saja dengan singkat dan sederhana, tapi tetap mendetail. Pertama kita harus membuat Laravel. Apabila teman-teman ingin buat Laravel yang gratis dan berbayar, cukup pakai yang Laravel versi 6 aja, karena versi 7 ke atas itu ada lisensinya. Dan untuk PHP-nya diusahakan kita pakai yang 8.2 ke atas ini. Jangan sampai 8.1 karena beberapa instalasi nanti akan ada permasalahannya bila pakai bawaan dari Laravel-nya. Yang pertama kita ada Laravel, kita lihat juga komposernya dan PHP main admin. Komposer bisa langsung download di sini ya. Komposer installer. Nah di sini langsung aja download. Nanti dari downloadnya apabila kita udah next kita akan taruh penempatan komposernya yaitu di sini di bin komposer, langsung taruh aja di sini. Nanti hasilnya akan seperti ini juga. Karena kalau kalian download Laravel aja tanpa menginstal aplikasinya, di sini cuma ada satu file yaitu file ini aja. Nah kita lanjut ke penjelasan berikutnya. Berhubung saya sudah membuat Laravelnya, langsung saja masuk ke ini. Untuk pertama kita buat adalah database-nya. Database sudah saya buat seperti ini. Ini ada percobaan, jadi saya database menggunakan kafe kasir. Untuk masuk ke PHP admin-nya cukup di database. Masuk ke database kita buat dulu, dan berikutnya kita buat dengan cara quick apps. Masuk ke Laravel kita buat, dan langsung kita berikan nama terserah kita, karena ini ada foldernya saja di tampilannya seperti ini di sini. Nah seperti ini yang sudah saya coba juga. Di sini untuk cara runningnya cukup di terminal kode spasi titik akan menampilkan seperti ini. Nah setelah kita masuk ke Laravelnya menggunakan software VS Code, kita harus mengganti di sini. Ini yang berawal dari titik-titik semua kita harus aktifkan dulu, dan ini yang awalnya SQLite saya menggunakan MySQL, koneksinya diganti seperti ini. Untuk database-nya kita pakai seperti tadi, kafe kasir, username-nya adalah pakai PHP admin tadi itu. Apabila kalian tidak ada password, tidak usah diisi passwordnya. Bila ada password, kalian harus diisi. Username tetap sama root. Untuk berikutnya kita akan membuat database-nya di migration sini. Nah kalian nanti harus menggunakan ini create order table dan harus instalasi usernya seperti ini. Nah saya akan menjelaskannya. Untuk migrationnya nanti ini akan membuatkan itemnya, usernya atau tampilannya nanti akan bisa terhubung. Ada subtotal, diskon, pajak, dan total semuanya seperti ini. Berikutnya kita harus membuat controllernya. Nah kita harus membuat controller dulu. Kita harus kasih controller jadi seperti ini. Berhubung saya sudah menggunakan foto dan tanpa harus masuk ke indeks, saya memasukkannya langsung ke controllernya, jadi sangat gampang untuk mengaturnya nanti. Saya akan menjelaskannya seperti ini. PHP untuk tempatnya adalah di controller. Unit request fastlog class kasir controller public function index kasir index. Nanti ini akan menghubungkan controllernya dengan indeks tampilan kalian. Indeks itu biasanya dipakai buat
tampilan websitenya seperti ini. Nah, seperti ini nanti akan menghasilkan indeksnya. Ini yang pertama kita lihat tadi tampilannya dulu di indeks. Nah, langsung masuk ke fungsinya request, kita meminta. Nah, seperti ini kita meminta item ID, item nama, price, quantity, kategori, subtotal, discount, text. Nah, bila kita menggunakan huruf, kita harus menggunakan string. Bila kita ingin menggunakan angka, kita harus memakai numeric atau numeric. Integer sebenarnya sih. Lanjut, karena database tadi kita udah buat dan kita harus ke migration dengan cara seperti ini. Setelah kita melakukan sesuatu, ya sebenarnya kita harus menggunakan migration dulu. PHP artisan migrate. Tapi setelah kalian di database-nya ada migrate-nya, sudah kalian install di awal saat pembuatan folder Laravel-nya. Kalau saya kan menggunakan langsung ke sini direktorinya. Kita juga bisa membuatnya langsung ke terminal, memasukkan kodenya. Nah, fresh berhubung saya sudah buat, saya akan mengeceknya dengan cara seperti ini. Kita refresh saja. Kita tunggu. Emang proses kayak gini terlalu jaringannya ya. Karena saya tidak menggunakan paketan, menggunakan wifi, saya cuma menggunakan hotspot dari wifi saya sendiri. Paling itu dia skip dulu sebentar. Dan kita lanjut ke codingannya. Di sini untuk menyimpan database. Apabila kita menambahkan suatu strut nanti akan terhubung ke ini. Ini masih agak lama ya. Nah, bila sukses order message pesanan akan menampilkan pesanan berhasil disimpan. Ini kenapa agak lama itu ya. Kita coba lagi biar bisa. Artisan sepertinya tidak sama dengan jaringan saya. Memang jaringan saya agak lambat ya. Kita lanjut ke penjelasannya nanti. Di sini video saya sudah cukup jelas ya kawan-kawan. Kita lanjut ke ininya, sukses tadi. Apabila kita gagal menyimpan akan ada pop-up atau notifikasi ringan di atas sendiri gagal menyimpan pesanan seperti ini. Kita juga meminta bisa print, saya menambahkan print, jadi nanti kita bisa memprint dari resi tersebut. Ending ada error, pesanan tidak ditemukan apabila rootnya tidak terpanggil. Nah, ini seperti ini contoh satunya. Barisan pertama ada nasi goreng spesial dengan harga 25.000. Untuk fotonya langsung aja mengambil seperti ini. Makanan. Seperti ini. Katakan agar tampilannya HD, langsung aja salin alamat gambar. Bila ingin mencetnya langsung bikin saja tes, akan menampilkan dan akan terpanggil nantinya. Yang kedua ada mie goreng Aceh, harga 22.000 food. Nah, ini agak lancar ya paketan saya. Nah, hasilnya harusnya seperti ini. Kita memigrate-nya dengan otomatis. Jadi kita tidak perlu membuatnya satu persatu. Apabila kalian migrate, karena akan menghasilkan order ke user seperti ini sudah berhasil semua karena udah down semua, sudah selesai di download. Kita lanjutkan di codingannya. Ada di ayam geprek harga 20.000, fotonya juga sama, sate ayam burger spesial sama kereta. Untuk minumannya kita harus ngambil drinks, kopi susu, americano, cappuccino, Thai tea, lemon tea, milkshake. Kembalikan respon ke JSON. Untuk berikutnya kita akan membuat modelnya akan seperti ini. Kita menggunakan TPS berlalu notifikasi. Nah, seperti ini ya. Ini biasanya langsung otomatis ada sih kalau kalian menambahkannya.
Nah, berikutnya yang saya buat adalah di order. Ini untuk menampilkan item-itemnya nanti akan timbul huruf atau angka seperti ini. Ya. Untuk selanjutnya database status data, seedernya ini otomatis ya. Saya tidak menambahkan apapun di seeder. Untuk publishnya, karena saya ingin tampilannya lebih bagus, saya menggunakan CSS. Saya menambahkan CSS seperti ini. Ini untuk tampilannya nanti di index. Apabila kalian tidak menggunakan CSS atau menggabungkan dengan ide kalian, nanti hasilnya cuma berupa huruf tanpa ada penetapan di mana-mana untuk huruf-hurufnya. Nah, untuk pertama root, primary color kita menggunakan biru. Ini bisa kalian ambil dari Google ya. Untuk radiusnya dari transform, translate seperti ini, ada cover. Untuk warna utama nah ini RGBA, background seperti ini ya. Ini hanya untuk memperlihatkan tampilannya aja. Berikutnya saya menggunakan JS untuk memanggil ordernya agar bisa menampilkan sesuai yang saya buat. Nah, seperti ini. Untuk menghitung PPN nya berapa, kita harus menggunakan text set 0,10. Jadi ini sudah PPN buat menu. Apabila ada kegagalan akan menampilkan juga informasinya atau pokoknya, dan kita bisa merefresh halamannya. Untuk menu itemnya seperti ini, kita harus menampilkan, mendeskripsikan atau mendefinisikan menu item itu apa, item A itu apa, item nama, item harga, dan kategorinya apa. Dan ini bisa kita untuk memanggil fotonya, foto yang telah kita buat tadi. Apabila kita menambahkan item atau orderan akan menampilkan seperti ini. Karena saya tadi sudah mencobanya dulu, saya akan melihatkan hasilnya juga seperti ini. Seperti ini, add item to order. Bila kita menambahkannya akan tampil di sebelah kanannya di keranjang pesanan ini. Nah, kami kita bila ingin menambahkan lagi, nanti akan hasil 1, 2, 3. Kita tambah berapa akan ada notifikasinya atau pop-up-nya di sini. Untuk menghapusnya tinggal bikin saja pesan ulang. Langsung aja pesan ulang dan ya reset, kasih reset. Sepertinya ada sedikit kesalahan ya kawan, tapi nanti aja saya membuatnya. Jaringan saya lemot sekali. Ini saja nanti akan saya tampilkan lagi. Kita harus mengeceknya di Laravel. Apabila ada kesalahan, harusnya kebetulan semua. Oke, nanti dulu saja saya akan menjelaskan coding-codingannya dulu. Untuk update order display-nya, untuk penambahan tadi di angka-angkanya akan menampilkan kode seperti ini: function post konstantan order item, nanti order. Untuk data seperti ini akan memanggil semua indexnya. Ada quantity control. Sebentar, lebih enak saya menampilkan dulu karena pakai transaksi remote di sini. Kita harus menggunakan pihak function. Emang benar tadi ada kesalahan karena sepertinya dimatikan. Setelah seperti ini nanti akan hasilnya muncul. Kita harusnya sih cepat karena paketan saya agak lemot dipakai untuk laptop. Jadi kita harus menunggunya beberapa saat. Untuk function kalkulator total untuk menambahkan dan bisa menghitung semuanya, kita harus memasukkan JS-nya untuk hasil. Nah, subtotal, diskonnya berapa, pajaknya kita buat tadi 10%. Di atas ini tadi, pajaknya ada 10%. Nah, ini sudah dipanggil kan, kasir menu sudah dipanggil. Seperti ini.
Untuk save order, silakan tambahkan item pesanan terlebih dahulu bila kita tidak menambahkan apa-apa. Seperti ini, sistem pesanan keranjang kosong akan tampil notifikasi nantinya dan tidak bisa dicetak karena kita harus menyimpannya dulu. Karena ini seharusnya saya ingin ada, tapi masih belum bisa tentang codingannya karena ada beberapa database yang harus ditambah, harus ada kontrol yang harus ditambahkan juga. Jadi saya cukup untuk mengikuti tugas yang ini dulu sesuai perintah dari petugasan saya, yaitu cukup ada makanan dan minuman, ada itemnya, ada diskon dan PPN-nya. Jumlah pesanannya harus bisa lebih dari 1, bisa dipesan ulang dan akan berapa yang untuk dibayar, seperti itu. Seperti tadi udah sampai sini ya. Nah, extra token pesanan berhasil disimpan. Oke, untuk tadi karena tidak ada pesanan, jadi akan yang pesanan, silakan coba lagi. Silakan simpan pesan terlebih dahulu. Nah, seperti ini ya kan. Kemudian oke, untuk berikutnya saya akan menjelaskan tentang indeksnya harusnya bukan dipakai ya, kita semuanya di resource. Sebelum itu saya akan menjelaskan tentang rootnya. Ini seperti jalur atau terowongan yang menghubungkan ke semuanya. Rootnya harus kita jelaskan, kasih kontrol untuk apa, digunakan untuk indeks atau apa, kita harus menjelaskan yang tepat. Ini tidak perlu diotak-atik ya, soalnya. Setelah itu kita akan melanjutkan ke resource-nya, ke view. Pertama akan saya jelaskan tentang indeks. Nah, ini untuk tampilannya. Untuk tampilannya nanti akan seperti ini. Menu selection, menu cafe premium seperti ini. Menu cafe premium, promo hari ini. Itu tampilan headernya atau judulnya ya. Nah, untuk card header, itu namanya header atau pembatasnya di bagian ini. Rumah ini nanti ada apa? Makanan favorit, memuat makanan di minuman segar seperti ini, makanan favorit, minuman segar. Nah, untuk order sessionnya Rex Lab 4 columns akan seperti ini. Keranjang besar, keranjang pesanan nanti akan menampilkan di sini keranjang pesanan. Nah, keranjang kosong tambahkan item dari menu. Kita nanti juga bisa mengganti diskonnya, tidak harus berapa, cuma PPN-nya udah kita patenkan tadi ya. Diskonnya kita bisa bikin 10% nantinya. Nah, untuk draftnya ada order item, untuk itemnya seperti ini. Nah, keranjang kosong tambah item dari menu. Order summary, ringkasan pembayaran, subtotalnya berapa, kita menggunakan RP rupiah, kata mata kita, diskonnya berapa persen, nanti potongnya berapa persen. Untuk PPN nya nanti, nah ini 10%, PPN nya akan menampilkan 10% karena udah kita sesuaikan dengan di CS nya tadi tuh, PPN total bayarnya berapa, action buttonnya, untuk actionnya kita bisa menyimpan pesanan, cetak struk, sambilan terjadi pesanan, tekan simpan pesanan sebelum kita struk. Seperti tadi, kita harus menyimpan pesannya dulu baru kita cetak struknya. Untuk printnya nanti kita bisa printkan juga, kita bisa mulai cetak atau kita untuk lima pesanan tadi kan karena kita belum menambahkan database-nya atau kontrolnya, kita tidak akan langsung apapun, tidak bisa diperbaiki, tidak bisa menampilkan apapun sih seperti tadi. Nah, ini untuk URL-nya nanti. Menu sukses atau failnya gagal, nanti akan di refresh. Render untuk merender ya pastinya. Untuk menambahkan seperti ini. Pakai konstantan harus menggunakan ID, nama, press kategori. Sama juga di bagian feedback animasinya. Nah, untuk menambahkan order, update item, empty order, quantity kontrolnya berapa, dokumen kalkulator sudah saya jelaskan.
update individual item, diskon untuk harga, diskonnya berapa, bisa sampai 100% ya. Seperti ini kita bisa buatnya nanti 100%. Nah, seperti ini. Maka harganya di nol. Nah, cancel buttonnya ada warna merah, biru seperti ini. Kita harus main. Untuk tampilannya memang akan banyak karena kita membuatnya banyak ya. Ada banyak yang harus kita buat seperti ini, misalnya ada bukunya, ada pengumuman, tambahkannya juga sama. Nah ini WAS harus WAS pengembangan web. Result order harus ke. Untuk update ordernya nanti akan diupdate, generate, tampilkan receipt kontennya, untuk tampilkan receipt-nya. Nah, print receipt function nanti bisa memberikan fungsi untuk tampilan kita buatkan receipt struknya itu. Bahasa Indonesia struknya ini nanti bisa kita print, kita cetak seperti ini. Nah seperti ini. Nah ini untuk printnya, ini untuk printnya. Nah seperti ini untuk tampilkan bootstrapnya juga, terletak tampilannya nanti akan saya contohkan juga seperti ini. Saya membeli makanan nasi goreng spesial dan menunya americano, dan untuk pemilihan tambahannya saya ini spesial dan dessertnya kita ada ini saya. Nah, kita bisa menyimpan sama dulu. Nah, ini harganya diskonnya 100.000, terlalu murah. Kita ganti dulu ke diskonnya 10 aja. 10. Nah, kita mendapatkan potongan 10.000. Seperti ini ya, 20. Kita simpan pesanannya ya, kita simpan. Nanti akan muncul pop up di sebelah sini. Mau ditunggu, mungkin paketannya agak lemot ya. Karena ini juga pengaruh ke servernya juga dan paketan juga. Nah seperti ini. Pesanan pertama udah kita buat, berhasil disimpan, lanjutkan. Kita sudah berhasil untuk menyimpan pesanan tersebut. Untuk alamatnya nanti hapus cafe. Kita semua baru kita bisa menampilkan sini. Nah, untuk jasa pengampunya seperti ini, dengan simpan untuk menyimpan pesanan, simpan. Kita ganti itu dengan inisial nama saya aja, Serci Cafe Transmall Warung. Untuk border totalnya nanti akan seperti ini. Number footernya juga auto print, kita bisa auto print redirect. Nah setelah itu kita akan menuju ke app build-nya. Ini untuk navbarnya juga. Bootstrap 5 Foundation Docker full. Nah untuk fullnya kita mau installer. Kita untuk tampilan pokoknya seperti tadi itu ada pokoknya. Setelah kedua untuk kasih CSS nya, ini untuk menyambungkan semua yang kita buat tadi CSS. Kita menentukan di sini. Menu item warnanya putih. Nah menu price, harga menunya, transparannya berapa, kategorinya berapa, ordernya berapa, over, GTM, quantity untuk menentukan semua kuantitinya. Ini juga gambar CSS nya juga, tadi kita pesan semua. Nah untuk custom scroll barnya kita custom. Ini juga harus kita ganti Serci Cafe. Sistem kelas modern, WAS pengembangan web, bisa semua seperti ini. Bisa mengambil evaluasi akhir semester.
Oh, berarti ini saya harus membuatnya EAS pengembangan web. Ini juga harus diganti EAS. Harusnya ke indeknya sih, indek. Nah, kita lanjutkan saja ya, tidak terlalu penting juga untuk mengganti ini. JavaScript library-nya custom JavaScript pakai portal function dan sudah selesai. Ini pakai HTML dengan program PHP. Saya akan menjelaskan tentang hasil dari codingan saya secara detail juga. Seperti ini, hapus cafe, kita refresh dulu, kita agak lemot ya. Nah, seperti cafe, tambah juga, totalnya 69300. Nah, seperti ini. Berarti kita harus tambah lagi ya, oke belum ya. 1.700 potongannya 10%. Nah, potongan sudah 200, kita semua ke sana ya, tunggu saja, mungkin agak emang lemot. Nah, kita stroke tes akan keluar transfer baru. Ini ada alamatnya info hapus cafe ya. Hari ini tanggalnya sudah kita sesuaikan, Kamis 25 September 1.50. Sesuaikan nasi goreng spesial. Terima kasih, pesanan Anda telah kami terima. Ini sah sebagai pembayaran, kita cetak. Nah, sini akan tampil. Oke. Nah, sepertinya paket saya agak lemot ya. Mohon maafkan saya. Saya metode lagi, bisa ulang seperti ini. Ya, reset total semuanya. Terus reset. Kita bisa nambahkan lagi. Kita bisa nambahkan 1, 2, 3, 4. Baik, itu saja penjelasan dari tugas saya. Mungkin ada beberapa kesalahan kata atau ada kata-kata saya yang kurang sopan atau kurang baik ya. Dan juga dari codingan ini juga tidak sempurna, karena sebagian saya jujur ada dari GPT dan saya ada mengoreksi sendiri. Meskipun saya pakai GPT, saya seenggaknya harus paham dan apa yang sedang dikerjakan, dan saya juga bisa mengkodenya sendiri meskipun cuma sedikit-sedikit seperti tadi. Itu bagian dimana editornya seperti ini, apa yang harus diganti untuk tampilannya dan apa saja yang salah. Nah, seperti ini. Kalau tidak di enter tidak akan menghasilkan apapun. Kalau ini lebih besar. Nah, seperti itu. Untuk tata caranya tadi sudah saya jelaskan di awal. Jadi mohon maaf. Sekali lagi akan saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.